masih ingat tentang pengertian energi? Apa itu energi? Coba siapa yang bisa? Apa itu energi atau contoh energi? Misalnya, siapa yang ingat bahwa energi adalah sesuatu yang bersumber dari iya, misalnya contohnya itu energi itu apa? Energi listrik. Ya, contoh energi listrik itu seperti apa? Ya, bola lampu yang berasal dari energi listrik, setrika. Iya, itu kan sudah kita pelajari. Jadi sekarang kita akan mempelajari mengenai bahasa Indonesia, yaitu menentukan pokok pikiran dalam tiap paragraf. Apa itu pokok pikiran? Pernah dengar kan? Pokok pikiran itu berupa ide pokok. Misalnya, ide pokok ini yaitu dikatakan gagasan inti dalam sebuah paragraf. Misalnya kita kasih contoh dulu, seperti yang katakan tadi. Ada misalnya kejadian di sana, misalnya di jalan sana. Ada sebuah kecelakaan sepeda motor. Itulah dia ide pokoknya. Terus ada lagi menyambung kalimatnya, yaitu dia dikatakan ide pendukung. Kalimat pendukungnya. Misalnya siapa yang bisa kasih contoh apa kalimat pendukungnya? Tadi kan Ibu bilang ada sebuah kecelakaan di jalan, misalnya kan? Terus apa yang bisa kita buat kalimat pendukung dari ide pokok tadi? Ya Bu, saya ada. Iya bisa. Contohnya yang lain? Misalnya di sana ada kecelakaan sebuah kereta. Terus kereta itu iya bisa seperti itu juga. Namanya juga pendukung yang menjelaskan. Dijelaskan ide pokoknya ini kan. Coba baca dulu si Nelly. Apa itu arti pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama atau gagasan inti dari sebuah paragraf. Iya, pokok pikiran adalah ide utama atau gagasan inti dari sebuah paragraf. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri pokok pikiran? Coba dulu. Merupakan inti pembahasan paragraf. Umumnya terletak di awal paragraf, tetapi bisa juga di tengah atau akhir. Dapat berdiri sendiri tanpa penjelasan tambahan. Iya. Pokok pikiran itu biasanya dikatakan inti pembahasan dari sebuah paragraf. Bisa dia terletak di awal, bisa terletak dia di tengah, bisa terletak dia di akhir. Itulah yang dikatakan ide pokok atau pokok pikiran. Coba baca dulu contohnya yang ada di bukunya si Fitri. Coba si Fitri, apa itu contoh dari pokok pikiran? Ada yang lain yang bisa? Iya, coba dulu si Nadia. Contoh dan panas bumi merupakan energi panas yang berasal dari dalam bumi. Pokok pikirannya, panas bumi adalah energi panas dari dalam bumi. Iya, itu salah
Bisa jadi kecelakaan itu karena apa? Dijelaskan sebuah pokok pikiran itu. Itulah kalimat pendukung. Coba apa? Baca dulu siapa? Si Juli. Apa itu pengertian dari kalimat pendukung? Menjelaskan atau memperluas makna pokok pikiran dengan penggunaan fakta atau contoh, biasanya mengikuti kalimat pokok pikiran. Kalimat pendukung adalah kalimat yang memberikan penjelasan, rincian atau contoh tentang pokok pikiran. Itu yang dikatakan dari kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini ada ciri-cirinya, yaitu coba sama-sama kita menyebutkan ciri-ciri kalimat pendukung. Menjelaskan atau memperluas makna pokok pikiran, mengandung data fakta atau contoh, biasanya mengikuti kalimat pokok pikiran. Iya, itulah ciri-ciri kalimat pendukung. Menjelaskan atau memperluas makna pokok pikiran. Itu tadi yang Ibu jelaskan. Karena ada pokok pikiran, makanya ada dia kalimat pendukung. Pokok pikiran ini yang dibahas. Itulah yang dikatakan kalimat pendukung. Biasanya dia mengikuti kalimat pokok pikiran katanya. Harus sesuai kalimat pendukung dengan ide pokok, ya kan? Coba kita lihat dulu contoh dari kalimat pendukung. Energi ini berbentuk akibat aktivitas geologis seperti perbedaan makna dan tekanan dalam gerak bumi. Kalimat pendukung menjelaskan bagaimana panas bumi terbentuk. Iya, itu adalah sebuah kalimat pendukung. Katanya energi ini terbentuk akibat aktivitas geologi. Itulah tadi yang menjelaskan ide pokok yang kita bahas tadi. Panas bumi merupakan energi panas yang berasal dari dalam bumi. Itulah ide pokoknya. Yang menjadi kalimat pendukungnya yaitu energi ini terbentuk akibat aktivitas geologi seperti pergerakan magma dan tekanan dalam kerak bumi. Inilah yang mendukung ide pokok. Coba Ibu bagi dulu apa ya, sebuah lembar kerja siswa supaya bisa kita tahu apa itu ide pokok dan apa itu kalimat pendukung. Ada yang belum mengerti? Kalau ada, bertanya ya. Ya, Ibu. Kerjakan dulu ini supaya bisa Ibu tahu sampai mana dia. Pemahamannya dan tahu Ibu ya sampai mana. Bisakah menjawab? Kerjakan. Ibu tunggu berapa menit? 5 menit bisa ya? Ya. Energi panas bumi berasal dari dalam perut bumi. Energi ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Energi panas bumi termasuk sumber energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Itulah paragrafnya. Coba apa yang menjadi pokok pikiran dari paragraf di atas? Dan apa yang menjadi kalimat pendukungnya? Coba dikerjakan ya.
mengerti? Ada? Berarti semua paham ya? Ya, kerjakanlah. Dituliskan namanya ya. Nanti kita bahas pada lembar kerjanya. Yang nomor 2, tuliskan 2 kalimat pendukungnya. Katanya dua aja. Apa kalimat pendukung yang pertama? Apa yang kedua? Coba. Misalnya seperti ini juga contohnya. Siswa itu sering terlambat ke sekolah. Itulah misalnya ide pokoknya kan? Coba kira-kira siapa yang bisa membuat kalimat pendukungnya? Siswa itu sering terlambat ke sekolah. Kalimat pendukungnya bisa jadi dia sering terlambat ke sekolah karena lama bangun pagi. Itu juga kan menjelaskan kan? Dia menjelaskan kalimat yang tadi. Kenapa dia sering terlambat? Itulah yang menjadi kalimat pendukung. Ya kan? Dia sering terlambat karena terlambat bangun. Bisa kayak gitu. Kenapa bisa sering terlambat? Karena terlambat bangun. Itulah yang mendukung. Karena malas. Kan? Sudah ada yang siap? Iya, coba kita bahas ya. Coba baca dulu apa? Nadia. Menemukan pokok pikiran dan kalimat pendukung. Energi panas bumi berasal dari dalam perut bumi. Energi ini dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Energi panas bumi termasuk sumber energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Ya, energi panas bumi berasal dari dalam perut bumi. Energi ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Energi panas bumi termasuk sumber energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Nomor 1, apa pokok pikiran paragraf di atas? Kalau menurut Nadia, apalah yang menjadi pokok pikiran paragraf di atas? Energi panas bumi berasal dari perut bumi. Iya, energi panas bumi berasal dari perut bumi. Inilah yang menjadi pokok pikiran dalam paragraf tersebut. Coba siapa dulu? Si Clara. Apa kamu buat Clara? Siapa yang sudah siap? Coba si Nelsa. Apa jawaban nomor 1? Energi ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Energi ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Itu termasuk kalimat pendukung. Karena itu menerangkan si energi panas bumi tadi. Dia menerangkan ininya. Berarti dia termasuk kalimat pendukung. Iya. Perbaiki nanti ya Nelsa. Yang menjadi pokok pikiran paragraf tersebut yaitu energi panas bumi berasal dari dalam perut bumi. Ini yang diterangkan, kan? Ini yang menjadi
panas bumi berasal dari dalam perut bumi. Inilah pokok pikirannya. Datanglah kalimat pendukung. Energi ini katanya. Yang si ini maksudnya energi panas bumi ini yang dibahas. Berarti energi ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Baru dijelaskan lagi. Energi panas bumi ini termasuk sumber energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Itulah yang menjadi kalimat pendukungnya. Dia mendukung si energi panas bumi tadi kan? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Iya. Coba dilanjutkan ya. Yang belum siap itu tadi dilanjutkan. Sudah semua selesai? Kalau sudah biar dikumpul ya. Dikumpulkan hasilnya biar kita akhiri pelajaran kita. Kumpulkan salah satu, mengumpul dulu si Pandri. Kumpul dulu Pandri. Dikumpul semua. Jadi dipilih nanti kira-kira sampai mana pemahaman kalian tentang ide pokok paragraf. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang belum paham? Tidak, Ibu. Ya, sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ya, kalau sudah mengerti coba. Dari pertemuan dari awal tadi hingga di akhir pembelajaran kita ini, apa yang bisa kamu dapat? Apa yang sudah kita pelajari? Coba siapa yang bisa? Bahwa pokok pikiran adalah ide utama atau gagasan ini dari sebuah paragraf. Iya, bahwa pokok pikiran adalah ide utama atau gagasan inti